Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari si Diel ya. Katanya buat beli kopi bang. Makasih banyak ya Bang Diel. Pas banget stok kopi mulai menipis, saatnya kita restock ya. Oke, kita lanjut dari Bang Adrianto lagi. Halo Min, ini buat beli adem sari ya, supaya tidak radang waktu siaran. Makasih banyak ya Bang Adrianto atas supportnya. Buat siapapun juga nge-support Mimin gak harus lewat Saweria, entah dari like, komen, dan kawan-kawannya ya. Makasih banyak, semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Sosanke yang sedang duduk di sudut kejauhan, dia mendengarkan cerita dari 3 dewa leluhur, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Mereka mencampur kebohongan dengan kebenaran, dan mereka mencoba menakut-nakuti semua makhluk dari samudra semesta. Mereka mengklaim bahwa perahu semesta dibangun untuk bertahan melawan binatang sektor. Itu sungguh lelucon. Loveng dan ribuan makhluk agung dari semua kekuatan di samudra semesta memang ketakutan. Perahu semesta diciptakan untuk bertahan melawan binatang sektor. Tentu saja, untuk binatang sektor yang sudah dewasa, kata dewa leluhur muda itu dengan suara yang jelas. Binatang sektor memiliki 2 periode. Periode pertama adalah masa inkubasi, dan yang kedua adalah masa pertumbuhan. Selama masa inkubasi, samudra semesta akan melahirkan 1 miliar binatang sektor. Apa? Bukankah hanya ada 1 binatang sektor? Semua makhluk agung terkejut. Mereka menduga bahwa pasti hanya ada 1 binatang sektor. Dewa leluhur muda itu melanjutkan, samudra semesta akan menghasilkan 1 miliar binatang sektor, dan mereka akan bertarung dan saling menghabisi, memakan satu sama lain. Proses ini akan mengurangi jumlah keseluruhan binatang sektor yang ada. Memakan binatang sektor lainnya akan membuat binatang sektor yang tersisa semakin kuat. Akhirnya, ketika 1 binatang sektor lainnya mati, 1 binatang sektor akan bertahan hidup selama seluruh proses. Semua orang menahan napas. Loveng ketakutan. 1 miliar binatang sektor saling bertarung, dan hanya 1 yang tersisa. Binatang sektor itu akan menjadi sebuah malapetaka besar. Binatang sektor yang bertahan hidup pada akhirnya melambangkan kehancuran. Itu benar-benar mimpi buruk, kata dewa leluhur yang sudah tua itu. Jika binatang sektor itu memasuki fase ini, ia akan berada dalam masa pertumbuhan. Tak seorang pun dari kalian dari 3 era alam semesta dan 2 tanah suci akan mampu menghentikannya sekarang. Begitu binatang sektor memasuki masa pertumbuhan, ia masih bisa melahap segalanya. Tetapi, ia memiliki sektor di dalam tubuhnya yang dapat membiarkan makhluk. Begitu memasuki masa pertumbuhan, ia dapat membiarkan 1 demi 1 prajurit yang kuat. Dewa leluhur yang sudah tua itu mendesak. Ia akan benar-benar tak terkalahkan. Kita harus menghabisi mereka selama masa inkubasi. Meskipun ada banyak binatang sektor yang sedang dalam masa inkubasi, mereka relatif lemah dan mereka tidak dapat menghasilkan prajurit yang kuat. Ini adalah waktu terbaik untuk menghabisi mereka, kata dewa leluhur yang sudah tua itu dengan sungguh-sungguh. Habisi sebanyak mungkin binatang sektor sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memakan yang lain, maka mereka tidak akan menjadi lebih kuat. Menurut pikiran asal yang hebat, ketika era alam semesta ini berakhir, hanya akan ada 1 binatang sektor yang tersisa, dan itu adalah binatang sektor yang sedang dalam masa pertumbuhan, binatang sektor yang tak terkalahkan. Kita harus menghabisi mereka semua sebelum era alam semesta ini berakhir. Semua orang terdiam, pikiran membanjiri benak mereka. Namun, kata dewa leluhur berwajah ganda, binatang sektor masih hebat selama masa inkubasi. Universe Master tidak bisa pergi. Kalau tidak, kalian hanya akan bunuh diri. Hanya Trugat yang bisa pergi.
Semua orang tercengang. Hampir semua dari ribuan makhluk agung yang berkumpul di sini adalah seorang Universe Master. Selain itu, dewa leluhur berwajah ganda melanjutkan, bahkan jika kamu adalah seorang Trugat atau dewa sejati, kamu membutuhkan armor harta karun sejati tertinggi dan harta karun sejati tertinggi tipe jiwa untuk melawan binatang sektor. Jika tidak, kamu akan bunuh diri. Tentu saja, skenario terbaiknya adalah kamu bisa mendapatkan beberapa barang berharga tipe mesin dari dunia jin, maka kekuatanmu akan meningkat secara signifikan. Ingat, harta karun sejati tertinggi tipe jiwa dan armor harta karun sejati tertinggi. Kamu harus memiliki keduanya. Jika tidak, bahkan Trugat tidak bisa pergi. Mendengarkan pembicaraan para dewa leluhur membuat semua kekuatan panik, termasuk aliansi Hong. Para Universe Master berbicara satu sama lain, dan mereka semua takut. Seberapa kuat binatang sektor ini, dan mereka sekuat ini selama masa inkubasi mereka. Hanya dewa sejati yang bisa melawan mereka, dan bahkan dewa sejati harus memiliki jiwa dan baju besi harta sejati yang luar biasa. Kami tidak sebanding dengan mereka. Kami tidak bisa berbuat apapun untuk membantu. Mengerikan sekali. Kami tidak berencana untuk pergi ke sana sejak awal, dan karena kami tidak cukup kuat, kami tidak akan mempertaruhkan nyawa kami. Jika dewa sejati saja memerlukan jiwa dan baju sirah serta harta karun sejati yang agung untuk melindungi diri mereka, siapakah yang berani pergi? Lo Feng dan pemimpin kota primal saling berpandangan. Seseorang harus pergi. Jika tidak ada yang pergi, maka sudah ditakdirkan bahwa ketika semua binatang sektor saling menghancurkan dan hanya satu yang selamat, maka yang satu itu akan melahirkan banyak sekali prajurit yang kuat. Semua prajurit yang telah dibiarkannya akan dibutuhkan untuk menjelajahi samudra semesta. Peristiwa seperti itu akan benar-benar menjadi kiamat bagi samudra semesta. Bahkan tanah suci akan dimusnahkan. Jadi bahkan jika mereka dapat melampaui inkarnasi sebelum era alam semesta ini berakhir, itu tidak akan ada gunanya, karena tanah suci akan tetap dihancurkan. Tiba-tiba sebuah suara berat berkata, "Di mana binatang sektor itu?" Dewa leluhur muda melihat sekeliling dan menjawab, "Mereka tinggal di area inti sektor puncak miring, yaitu tanah kegelapan." Itu di area inti, tak seorang pun dari kita Universe Master berani pergi ke sana. Tidak heran, tidak ada yang bisa keluar dari tanah kegelapan. Di sanalah binatang sektor itu tinggal. Semua orang hafal nama tanah kegelapan. Adapun aliansi Hong, Lo Feng dan pemimpin kota primal menjadi tercengang. Kapak besar mati di tanah kegelapan. Di sanalah binatang sektor tinggal. Lo Feng ketakutan. Sekarang dia mengerti mengapa kapak besar mati begitu cepat. Lagi pula, kapak besar tidak memiliki armor harta karun sejati tertinggi atau harta karun sejati tertinggi tipe jiwa. Dia bahkan tidak memiliki harta karun sejati tertinggi tipe istana. Satu-satunya yang dimilikinya adalah kapak dewa miliknya. Pemimpin kota primal berdiri di samping Lo Feng. Matanya bersinar dengan permusuhan dan amarah. Kapak besar sudah seperti saudara baginya. Ia sangat marah saat mengetahui bahwa kapak besar telah dihabisi oleh binatang sektor. Itu di tanah kegelapan, kata dewa leluhur yang sudah tua. Kalian harus melewati area di sekitar tanah kegelapan jika ingin melampaui inkarnasi. Yang berarti, jika kalian melampaui inkarnasi, kalian akan dihentikan dan diserang. Selain itu, bahkan jika salah satu dari kalian berhasil melampaui inkarnasi, tanah suci kalian akan dihancurkan oleh binatang sektor di masa mendatang. Jika mereka tetap hidup, tak seorang pun dari kalian yang dapat melampaui inkarnasi. Kalian semua akan mati. Sekarang pergilah ke dunia jin, tingkatkan kekuatanmu, dan dapatkan sebanyak mungkin harta sejati dan harta karun sejati tipe mesin. Semakin kuat dirimu, semakin besar peluangmu untuk bertahan hidup melawan binatang sektor, atau bahkan menghabisi mereka. Semakin banyak binatang sektor yang kalian habisi, semakin banyak pula kontribusimu terhadap pikiran asli. Untuk itu, pikiran asli akan memberimu barang-barang berharga yang kuat
terkuat dari peradaban kuno dan warisan kuno. Kau bisa mendapatkan sebanyak yang kau inginkan selama kau menghabisi cukup banyak binatang sektor. Ketiga dewa leluhur saling memandang. Mereka kemudian pergi ke istana harta karun sejati dan terbang menjauh. Ketiga dewa leluhur itu pergi, namun semua makhluk agung dari semua kekuatan di samudera semesta gempar. Kabar yang dibawa oleh ketiga dewa leluhur itu sungguh mengerikan, dan berita itu membuat mereka menyadari bahwa ada makhluk yang benar-benar mengerikan yang tinggal di samudera semesta. 1 miliar binatang sektor, dan hanya satu dari mereka yang bisa bertahan hidup. Binatang sektor memiliki sektor di tubuh mereka yang dapat melahirkan prajurit yang kuat. Bukan hanya binatang sektor, ini adalah dunia, bisik Lo Feng. Begitu memasuki masa pertumbuhan, ia dapat melahirkan banyak prajurit, dan para prajurit itu dapat menghancurkan segalanya. Jika memasuki bagian akhir masa pertumbuhannya, mungkin dibutuhkan seluruh samudera semesta untuk menghancurkan mereka. Di kamp tentara Sungai Piton milik tentara timur di dunia jin, tubuh asli Lo Feng masih berada di pulau itu. Lo Feng menggunakan cincin titik militernya. Waktu dan ruang di aula batu berubah, dan makhluk emas muncul. Tuan Bima Sakti, kata makhluk emas itu sambil membungkuk. Lo Feng mengangguk. Aku butuh informasi tentang binatang sektor. Makhluk emas itu berpikir sejenak. Kemudian banyak karakter muncul. Lo Feng berbalik. Dia tidak ragu bahwa dunia jin adalah sisa-sisa peradaban kuno. Memang ada informasi tentang binatang sektor di sana. Namun informasi itu hanya singkat. Binatang sektor adalah makhluk yang sangat kejam dan mengerikan. Kelahiran binatang sektor melambangkan kehancuran dan pemusnahan. Mereka memiliki sektor gelap yang kuat di dalam tubuh mereka. Tempat tubuh mereka dapat terus menghasilkan prajurit yang kuat. Semakin kuat binatang sektor, semakin kuat pula prajurit yang dihasilkan dalam tubuhnya. Ketika binatang sektor benar-benar dewasa, itu adalah kiamat yang nyata. Bahkan seluruh negara jin pada masa jayanya tidak dapat bertahan melawan binatang sektor yang dewasa dan pasukan yang dipimpinnya. Ia terlahir untuk dihancurkan. Setiap kali ia lahir, ia akan dimusnahkan selama periode awal, atau ia menghancurkan banyak kekuatan, memaksa kekuatan yang tersisa untuk bekerja sama menghancurkannya. Ia adalah musuh dari semua kekuatan. Ia harus dihabisi segera setelah ditemukan. Jika tidak, ia akan membayar harga yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Informasinya singkat. Sejak dunia jin pertama kali didirikan, belum pernah ada binatang sektor yang benar-benar jaya. Jadi tidak banyak yang diketahui tentang binatang sektor. Hanya ada beberapa legenda tentang mereka. Lo Feng ketakutan, itu sangat mengerikan. Dunia jin memiliki yang mulia Raja Dewa, dan ada banyak makhluk agung, dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan dewa sejati ruang hampa, serta pasukan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada jenis mesin berharga yang membutuhkan 10 juta dewa sejati pada saat yang sama untuk mengoperasikannya, namun masih tidak dapat mempertahankan diri terhadap binatang sektor yang matang. Itu hanya mendokumentasikan binatang sektor pada masa pertumbuhan mereka, bukan masa inkubasi, pikir Lo Feng. Masa pertumbuhan berkisar dari lemah hingga matang, namun bahkan selama masa lemah, kita tidak dapat melawan mereka. Kita harus menghabisi mereka semua selama masa inkubasi. Di luar dunia jin, istana harta karun sejati melayang-layang. Apakah mereka ingin memasuki dunia jin untuk melampaui inkarnasi atau menghabisi binatang sektor untuk bertahan hidup? Mereka semua perlu mendapatkan warisan dan barang berharga untuk memperkuat diri dari dunia jin. Tiba-tiba, membran am semesta mini berubah menjadi putih. Warnanya telah berubah. Kita bisa masuk sekarang. Ayo masuk. Semua istana harta karun sejati memasuki am semesta miniatur dunia jin dari segala arah. Maju, seru pemimpin kota primal dengan suara penuh wibawa. Kalian semua sudah memegang peta dunia jin. Kali ini tidak ada bimbingan dari Lo Feng. Semoga kalian bisa melewati seleksi pasukan ini. Para Universe Master memberi hormat lalu satu persatu terbang meninggalkan menara bintang. Kelompok penguasa dari aliansi Hong kembali ke istana mereka, kemudian melesat ke dunia jin, menembus membran am semesta hingga sampai ke sana. Ada pula yang memilih terbang sendirian.
Waktu terus berjalan. Mereka yang mengirim makhluk agung dengan kekuatan besar ke dunia jin mulai kembali satu persatu. Tapi menara bintang milik Lo Feng tetap melayang di angkasa tak bergerak. Lo Feng, pemimpin kota primal, menoleh ke samping, menatap Lo Feng dengan tatapan penuh tanya. Lo Feng hanya tersenyum dan berkata, "Tak perlu terburu-buru." Tiba-tiba, sebuah pesawat ruang angkasa berwarna perak muncul dari dunia jin, terbang cepat menuju menara bintang. Saat mendekat, pesawat itu menyusut dan masuk ke dalam menara. "Apa itu?" tanya pemimpin kota primal dengan raut bingung. "Aku memperoleh banyak hal di dunia jin," jawab Lo Feng santai sambil membalikkan badan. Dari balik kegelapan muncul binatang bertanduk emas yang bersinar dengan cahaya hitam. "Aku sudah mengambil kembali hadiahnya." Pemimpin kota primal tersenyum lebar. Ia tahu betul Lo Feng memiliki otoritas luar biasa, cukup untuk menumpas semua Universe Master yang berani masuk ke dunia jin. Baginya, mendapatkan harta dari dunia jin bukanlah hal sulit, namun ia masih penasaran berapa banyak yang berhasil diperoleh Lo Feng. 10 benda berharga bertipe mesin, kata Lo Feng dengan tegas, dan 100 harta karun sejati tingkat dewa sejati. Lo Feng tak merasa malu menyembunyikan pencapaiannya. Baginya, dibandingkan dengan segudang kredit militer yang dimiliki, semua itu hanyalah setetes air di lautan. Apakah serius sebanyak ini? Pemimpin kota primal tertegun. Ia paham bahwa perjalanan ini sangat berharga bagi Lo Feng, tapi ini sungguh luar biasa. Harta berharga tingkat dewa sejati adalah barang paling berharga di samudera semesta. Ada 100 buah, itu setara dengan seluruh harta sejati tertinggi dari semua kekuatan di samudera semesta yang digabungkan. Lo Feng menggeleng pelan. Itu dulu, dengan banyak makhluk agung yang masuk ke dunia jin, harta benda di samudera semesta pasti akan meningkat tajam. Memang begitu, sahut pemimpin kota primal sambil mengangguk menatap dia. Kita tidak bisa memberikannya begitu saja. Dalam ras ini, kami punya aturan. Lo Feng, kamu sudah memiliki semua barang berharga itu, maka kamu berhak menentukan bagaimana cara membagikannya. Setiap orang harus membayar harga atau memberikan sumbangan besar untuk mendapatkannya. Lo Feng tersenyum penuh arti. Aku punya rencana sendiri. Tentunya mereka harus berkontribusi. Mereka berdiri di puncak peradaban manusia, di mana aturan dibuat oleh mereka sendiri. Sudah waktunya untuk kembali, ucap Lo Feng sambil menatap keluar angkasa. Dengan kendali penuh atas menara bintang, dia melesat keluar ke ruang angkasa luas. Sejak dianugerahi kekuatan dunia oleh Raja Dewa Negara Jin, selain Raja Dewa sendiri yang tidak pernah muncul, Lo Feng memiliki otoritas tertinggi di dunia jin. Dia bisa mendapatkan apapun dengan mudah, bahkan mampu menundukkan dewa sejati abadi sekaligus. Kini, Lo Feng dapat mengalihkan fokusnya kembali ke samudera semesta dan umat manusia. Namun ia meninggalkan tubuh aslinya di dunia jin sebagai cadangan. Ini memungkinkan dia untuk mengakses harta karun kapanpun dibutuhkan. Selain itu, ia hanya bisa menghilang untuk waktu singkat. Jika terlalu lama, para senior seperti keempat jenderal dunia jin pasti khawatir. Perahu mausoleum sudah kembali. Aku juga dapat menggunakan Dewa Wuci. Lagi pula, aku tak terkalahkan di dunia jin, jadi tak butuh Dewa Wuci. Binatang bertanduk emas juga kembali, karena bahaya di samudera semesta makin mengintai. Tubuh asli manusia bumi itu tengah dipersiapkan di dunia jin, menunggu kedatangan makhluk agung dari tanah suci bulan ungu dan pasukan gabungan. Meski mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan, Lo Feng memutuskan tanggal pembantaian akan jatuh 1 tahun dari sekarang. Di wilayah ras serangga, di alam semesta asli. Binatang buah sektor, apakah benar ada makhluk sekejam itu? Permaisuri serangga duduk termenung di singgasana. Kita belum siap sepenuhnya, jadi jangan terburu-buru. Jika kita terlalu cepat ke dunia jin, saat tiba di luar alam semesta mini dunia jin, membran mungkin sudah berubah warna. Kita harus bersiap, era keempat akan segera datang, dan kita harus mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Sebenarnya, meski banyak Universe Master telah masuk ke dunia jin, hanya sedikit dewa sejati yang berani melangkah ke sana. Setiap dewa sejati adalah pilar utama bagi rasnya. Jika mereka mati, alam semesta mini mereka hancur, dan semua makhluk di dalamnya turut musnah.
Oleh karena itu, para dewa sejati selalu berhati-hati memilih waktu terbaik untuk masuk ke dunia jin berdasarkan bisikan pikiran asli. Di pusat wilayah manusia di alam semesta asli, mesin berharga ini luar biasa kuat, kata pemimpin kota primal sambil berdiri tegap. Tubuhnya diselimuti cahaya emas dengan 3 pasang sayap berkilauan di punggungnya. Dengan benda berharga ini, kekuatanku naik 2 tingkat. Tak heran pikiran asli memerintahkan makhluk agung masuk ke dunia jin. Harus begitu, sahut Lo Feng. Dalam perjalanan kembali dari samudera semesta, pemimpin kota primal menguji kekuatan benda berharga mesin itu dengan kagum. Mungkin sulit bagi penguasa lain mendapatkannya, tapi dia dengan mudah memperoleh benda berharga tipe mesin, harta sejati tertinggi tipe jiwa, istana dan domain, semuanya gratis dari Lo Feng. Ye, pengennya gratisan. Pemimpin kota primal sadar badai besar akan datang. Ia tidak menolak bantuan ini. Lo Feng, kontribusimu pada umat manusia sama besarnya dengan guru origin, kata pemimpin kota primal saat mereka melangkah maju kembali ke alam semesta asli. Guru, kamu adalah penjaga di balik layar, jawab Lo Feng. Kamu yang mengatur dan menjaga ras manusia agar makmur. Ini adalah kontribusi paling penting. Saat mereka tiba, pemimpin kota primal hanya mampu mengeluarkan kekuatan level 6 tingkat atas, walau sudah memakai barang berharga mesin. Namun ia tetap puas. Kalau kapak besar punya barang berharga ini, dia pasti bisa. Guru, Lo Feng membuka mulutnya, tapi tiba-tiba mengerutkan kening. Pemimpin kota primal menatap pada langit. Itu 3 dewa leluhur. Mereka berdua menghilang seketika. 3 dewa leluhur berdiri di atas samudera terpencil yang tak berujung. Lo Feng dan pemimpin kota primal tiba bersama. Mengapa kalian di sini? Wahai para dewa leluhur, tanya pemimpin kota primal. Dewa leluhur tua menjawab, kami datang untuk pemimpin Bima Sakti. Lo Feng tampak terkejut. Benar, kata dewa leluhur muda. Pikiran asli berkata, meskipun pemimpin Bima Sakti hanyalah Universe Master, dia adalah makhluk agung terkuat di samudera semesta. Pemimpin kota primal terdiam terkesima. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, kata dewa leluhur muda. Bahaya akan datang. Kita membutuhkan makhluk hebat untuk menghadapi binatang sektor. Ketika kami berbagi informasi tentang binatang sektor ke semua kekuatan, kami bilang Universe Master tidak dapat melawan mereka. Tapi itu secara umum, tidak termasuk kamu, pemimpin Bima Sakti. Dewa leluhur berwajah ganda menambahkan, kamu adalah makhluk agung terkuat di samudera semesta. Jika kamu tak bisa mengalahkan binatang sektor, tak ada yang bisa. Meski kamu hanya Universe Master, kamu memiliki banyak tubuh, kata dewa leluhur tua. Kalau salah satunya mati, samudera terpencil bisa membuatnya kembali dengan cepat. Satu-satunya yang hilang hanyalah beberapa harta berharga. Ini momen penting yang menentukan nasib semua makhluk di samudera semesta. Kamu yang terkuat dan paling cocok melawan binatang sektor. Tak perlu memujiku, balas Lo Feng dengan senyum. Ini cuma sementara. Para Universe Master lain belum punya benda berharga seperti mesin. Begitu mereka mendapatkannya, kekuatan mereka melonjak. Aku tak lagi yang terkuat. Soal binatang sektor, aku yang akan putuskan apakah akan melawannya atau tidak. Menghabisi binatang buas sektor adalah sumbangan besar, tambah dewa leluhur tua. Kamu bisa meminta pikiran asli membalas budimu. Jika kontribusimu cukup, bahkan guru origin yang tertekan oleh alam semesta asli bisa dibebaskan. Pemimpin kota primal berteriak kaget. Lo Feng pun juga terkejut dan gembira. Benar, kata dewa leluhur muda. Semakin banyak kontribusimu, semakin banyak yang bisa kamu minta dari alam semesta asli. Lebih sulit melepaskan guru origin daripada meminta barang berharga mesin. Pikiran asli bilang, kalau guru origin dilepaskan, dia bisa segera membuat terobosan dan mencapai level baru. Kini, dia tak dilepaskan dan akan dihancurkan saat era ini berakhir. Tapi karena binatang sektor adalah ancaman untuk semua ras, kalau kamu menghabisi mereka, guru origin
Origin bisa dilepaskan. Loveng dan pemimpin kota primal saling berpandangan. Pemimpin Bima Sakti, kata Dewa Leluhur Muda, kalau kamu ragu, datanglah ke wilayah rahasia Dewa Leluhur dan tanyakan pada kami. Kami bisa berbicara langsung dengan pikiran asli dan memberimu jawaban. Kami tak akan lama di sini. Ketiga Dewa Leluhur itu tersenyum lalu terbang menjauh meninggalkan samudera terpencil. Oke guys, ceritanya makin seru banget ya. Aduh, makin ke belakang nih makin jedak-jeduk ya. Ya gimana gak jedak-jeduk ya. Loveng bakal menghadapi sesuatu yang lebih besar ya teman-teman, yaitu binatang sektor ya. Ya kelanjutannya gimana? Apakah Loveng setuju? Dan Guru Origin ya, yang udah lama terjebak bisa aja lepas kalau Loveng banyak kontribusinya. Ya udah, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.